Polemik antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali melahirkan perdebatan unik di media sosial. Kali ini, perhatian publik tertuju pada aksi sejumlah pendukung Ruben yang menyerukan boikot terhadap merek jam tangan Rolex. Seruan tersebut muncul setelah Giorgio Antonio terlihat menggunakan jam tangan mewah dari merek ternama tersebut dalam beberapa kesempatan yang viral. Aksi boikot itu justru memancing gelombang candaan dari netizen yang berbakti lain. Banyak yang menilai seruan tersebut tidak masuk akal karena dianggap tidak akan berdampak terhadap merek global sekelas Rolex. Bahkan sejumlah netizen yang budiman menyindir bahwa sebelum para pendukung Ruben sempat memboikot Rolex, merek tersebut seolah lebih dahulu tidak terjangkau oleh mereka. Komentar satir itu pun ramai dibagikan dan menjadi bahan perbincangan di berbagai media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Om Raden tadi baca ya, fans Oma katanya mau nge-cancel nge-boikot Rolex gara-gara dipakai si Uncle K gitu. Ayo dong fans-fans Om Raden jangan halu gitu loh. Kau beli jam tangan yang saya jual aja nggak mampu, itu jam tangan berapa itu? Jam tangan murahan itu. Mau ngeboikot itu, mau ngeboikot Rolex, make otak kadang-kadang. Kau boikot pun Rolex, kau bilangin kau nggak mampu beli, apa yang mau kau boikot? Jangan bodoh fans-fans Om Raden. Om Raden malu jadinya. Ada info terbaru guys, gue ngakak banget sumpah. Gue dengernya aja, gue bacanya aja sampai Bun Mai dia itu komen ada apa dengan jam Rolex kata gitu kan. Nah ternyata dicari-cari katanya yang si Gio kan pakai jam-jam Rolex ya, jam-jam mahal. Tahu nggak pengikutnya si RO apa dia bilang, boikot jam Rolex, boikot jam Rolex katanya. Gue ketawa cek. Sorry. Kebatin gue ini cacing, gue pun ketawa nih gara-gara pengikut si RO yang terlalu. Astaga Tuhan Yesus, ampuni kami. Itu pada nggak mikir apa ya? Kalau yang lain mungkin ini jam Rolex mau diboikot, gila nggak tuh? Hei para pembenci Sarwendah, kalian sudah boikot itu apa ya, Rolex ya? Silakan boikot sana. Yang bilang sudah cair, ya cair matamu. Kalian kalau memang fokus boikot itu Rolex ya silakan sana. Kalau sanggup boikot, emang kalian mau beli? Pada komen bilang ini apa, boikot Rolex. Mungkin rumahmu yang kau bangun itu tidak sampai miliaran itu dengan harganya Rolex. Coba kau suruh ini boikot Indomie gitu, masih setara itu. Hari-hari kau makan Indomie kan? Suruh itu boikot Indomie. Kalau Rolex itu pembangunanmu itu mungkin, kalau apalagi pembangunan kubu-kubu di Jakarta itu, padahal teriak-teriak bilang boikot Rolex. Hey. Netizen plus 62 lucu ya, kadang bikin kita ngakak. Beberapa hari lalu ada sebuah akun, dia memposting itu beberapa koleksi jam bermerek yang punyanya Pak Gio. Tahu nggak? Di kolom komentarnya seru, pada bilang boikot Rolex. Sumpah ngakak banget ya Allah. Sampai Bunda Maya di 8 jam yang lalu aja sampai dia bikin utasan, dia bilang kok ada utasan boikot Rolex. Itu apa ya? Kok aku nggak tahu. Bunda Maya Estianti aja sampai bikin utasan. Itu saking lucunya pasti sampai Bunda Maya ikutan komen. Aduh. Nih aku kasih tahu ya, buat kaum daun singkong yang sama kayak aku yang tiap hari cuma pakai daun singkong doang. Lu pikir Rolex itu jam yang 10 ribu jam mainan di pasar? Lu kalau biasanya masih pakai jam yang 100 ribuan satu masih untung-untungan. Lu mau ngomongin Rolex dan brand-brand yang lain, itu hanya orang yang berduit yang bisa punya, ya orang yang punya duit yang free yang bisa menggunakan brand-brand tersebut. Salah satunya Rolex, ada beberapa brand di situ. Soal boikot Rolex, pakai jam yang harga 35 ribu aja lu pakai nawar.
Aduh, makanya kalau nggak ngerti apa-apa tuh nggak usah komen. Aduh, jangan bikin gini loh, jangan ditunjukin bodohnya itu. Kalau kamu bodoh itu dinikmatin sendiri aja deh. Jangan ditunjukin ke publik kan. Jadinya orang-orang yang benar-benar pengkoleksi barang-barang brand itu ngakak. Lihat lu, Rolex bilang, "Hah? Lu memboikot aku?" Ya, sebelum lu boikot aku, lu udah gue tendang duluan. Siapa lu? Gue nggak butuh lu gitu. Aduh, netizen plus 6 gua. Makanya jangan ikut-ikutan ya. Kalau kamu berdebah kayak aku yang tiap hari makan tempe tahu daun singkong, ya udah nikmatin daun singkong kita gitu loh, singkong bakar, singkong panggang gitu ya, daripada ngomong-ngomong yang nggak masuk di akal, yang bukan kelasnya lu gitu ya. Aku sendiri pun nggak pernah pakai barang branded ya guys. Papa aku dulu punya jam Rolex ya, tapi ya karena kita sendiri nggak sanggup dan bukan di kelasnya kita. Ngapain lu ngomen-ngomen pakai acara bilang boikot Rolex? Lu pikir tuh jam 35 ribuan yang lu masih tawar di pasar? Aduh, makanya kalau tolol, kalau bodoh itu jangan dipamerin ke publik ya, tolol ya, bodoh. Orang kalau udah tingkat kebenciannya tinggi mah apapun itu semuanya asal keluar aja, asal ngejeplak aja di mulutnya, di jarinya. Padahal kagak ngerti apa-apa, kan kelihatan kan, kelihatan bodohnya di mana. Sama aku tuh juga bingung sama orang-orang yang mereka itu pada komen-komen atau ngeboikot brand-brand yang kerjasama sama Sarwenda ini. Karena brand-brand atau perusahaan-perusahaan itu tuh pada nggak tahu nggak sih kalau misalkan bakalan kejadian kayak begini. Kalau misalkan alasannya untuk memberikan sanksi kepada Sarwenda karena kejadian yang kemarin, tapi apa hubungannya dengan brand-brand yang udah bekerja sama mereka gitu loh. Maksudnya kerja sama si Sarwenda atau si Ciwendy ini. Karena menurut aku pribadi tuh nggak nyambung. Bayangin ada brand-brand baru yang baru mulai bisnisnya, kemudian juga ada yang brand-brand tuh udah lama banget, mereka udah susah payah untuk ngebuat brandingan brand mereka sendiri, tapi tiba-tiba dihancurin cuman gara-gara apa? Cuman gara-gara kalian hate comment yang brand tersebut aja tuh gak tahu kalau misalkan ya bakal kejadian kayak gitu. Mbak, kalian kasih alasan yang bener-bener jelas kenapa kalian melakukan ngeboikot atau mungkin kayak hate comment di brand-brand tersebut. Jam tangan mewah milik Giorgio Antonio. Yuk kita bahas. Lagi ramai banget nama Giorgio Antonio, lagi hot topic di dunia sosial guys. Apalagi kekasih Sarwenda sekarang ini lagi berseteru dengan kubu sebelah, dan netizen banyak ngait-ngaitin beliau sama CEO, tapi CEO gadungan guys. Benar atau tidaknya Koko nggak ngerti, tapi yang lebih menarik perhatian Koko adalah dari jam tangan yang dia pakai guys. Dan itu harganya semua nggak main-main. Langsung kita masuk yang pertama ya. Nah, dari sini kalian bisa lihat di jam tangan beliau yang warna putih itu adalah Rolex Daytona white dial menggunakan bracelet stainless steel guys, dan harganya itu kisaran kurang lebih 400 jutaan. Kedua, kalian bisa lihat juga ini dari Rolex Daytona Cosmograph brown dial, dan ini harganya cukup fantastis, sekitar 900 juta rupiah guys. Nggak berhenti sampai situ, selain Rolex dia pun juga punya jam tangan Richard Mille. Kalau kalian lihat di tangan ini adalah RM67 yang versi tipis, dan harganya bikin kaget guys, 3,6 miliar bos. Selain RM juga punya Patek Philippe. Nah, kalau kalian lihat di tangannya ini, itu adalah Patek Philippe Aquanaut yang seri rose gold, dan harganya di kisaran 1,7 miliar rupiah. Masih dari Patek Philippe lagi guys, tapi ini versi Patek Philippe Nautilus, dan harganya juga nggak sembarangan guys, di angka 2 miliar rupiah bos. Dari beberapa koleksinya beliau, dari Rolex, Richard Mille sampai dengan Patek Philippe itu kalau di total aja sudah berapa miliar guys. Ini kayaknya beneran CEO deh. Gak mungkin kalau gadungan bisa beli jam tangan sampai bermiliar-miliar seperti itu. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Next mau minta di spill jam tangan siapa lagi, tulis komen juga ya. Sekian video dari Koko, see you on the next video. Ingat ya, kalian yang di luar sana, kalian kan tidak tahu masalah rumah tangga orang, masalah internal orang di dalam keluarga, orang tua dan anak seperti apa. Jadi kalau kalian jadi tetangga, mulut kalian kunci rapat-rapat. Tidak boleh kalian mengomentari kehidupan orang lainnya. Kita nggak tahu nih, antara ibu, antara anak, antara keluarga, antara ayah dan semua itu kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Hanya mereka yang tahu. Jadi kalian kalau jadi tetangga, cukup mata memandang aja, nggak usah dikomentari. Karena apa? Karena nanti suatu hari kalian juga akan punya urusan keluarga sendiri yang harus kalian urus ya. Masalah pribadi ini kita tidak bisa mendengar satu pihak ya. Harus bijaksana tahu dari cerita dua belah pihak. Oke? Paham ya untuk tetangga-tetangga julid? Yang satu warawiri kesana kemari, ikut podcast kesana sini. Nggak tahu lah ya, mau mencari validasi, mencari simpati, atau mencari money. Nah, yang satu lagi hilang entah kemana. Tidak menunjukkan diri. Ya,
Bagaimana mau menunjukkan diri? Mungkin ketakutan karena serangan netizen terlalu bertubi-tubi. Takut mentalnya nggak siap, mental anaknya juga nggak siap. Bahaya kan? Lalu, mentang-mentang kubu yang satu punya backingan yang banyak gitu kan. Salahnya, para backingannya itu, teman-temannya itu yang merasa dirinya sahabat atau teman, bukannya menetralkan suasana, tapi malah semakin memanas-manasi. Teman macam apa itu? Kita boleh menyalahkan seseorang yang kita anggap bersalah, tapi kasih dulu dia kesempatan untuk membela dirinya. Ini enggak. Yang satu aja terlihat di permukaan, satu lagi nggak berkesempatan membela diri karena sudah dibully sana sini, dinyinyirin sana sini. Gimana dia mau berani keluar?